Halo semua, kembali lagi bersama gue Bayu dari Asah Diri. Hari ini gue pengen ngobrolin tentang dua jenis mindset atau pola pikir, yaitu fixed mindset, pola pikir yang gue sebut menjadi pola pikir yang kaku, dan juga growth mindset, pola pikir yang gue sebut menjadi pola pikir yang elastis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tema, bisa teman-teman bantu klik like di video ini untuk support kita supaya kita bisa menembus algoritma YouTube dan menyebarkan hal-hal positif, video-video positif ke banyak orang lagi. Karena hanya dengan kontribusi dari lo, kita bisa melakukan hal itu. Thank you sebelumnya. So, let's get into it. Fixed mindset adalah pola pikir yang tadi gue sebut menjadi pola pikir yang kaku. Karena di sini seseorang percaya bahwa dia memang sudah diberkati dan diberikan satu set skill dan kemampuan, dan skill dan kemampuan itu tidak bisa lagi dirubah-rubah. Dengan begitu, orang yang memiliki fixed mindset akan lebih sibuk untuk berusaha meyakinkan dan menunjukkan dunia luar bahwa apa yang dia punya itu sudah baik adanya. Dia akan sibuk untuk menunjukkan itu, tapi dia tidak menyibukkan dirinya untuk betul-betul menjadi lebih pintar dan lebih baik dari sebelumnya. Orang yang memiliki fixed mindset punya kecenderungan untuk cepat menyerah. Dan mereka punya kecenderungan untuk melihat usaha adalah satu hal yang sia-sia aja. Dan di saat dia mendapatkan feedback negatif dari dunia luar, dia akan menyepelekannya, ketimbang merefleksi diri apa ya yang bisa diambil dari feedback tersebut. Dan ini juga satu hal yang banyak ditemui oleh orang-orang yang memiliki fixed mindset. Di saat orang-orang sekitarnya meraih kesuksesan, dia akan merasa terancam. Hasilnya dari semua ini adalah dia tidak bisa memaksimalkan potensi dirinya sendiri di dalam hidupnya. Sedangkan growth mindset yang tadi gue sebut adalah pola pikir yang elastis. Di sini seseorang percaya bahwa berkah yang didapatkannya dalam bentuk skill set dan kemampuan yang dia dapatkan itu adalah pondasi awal untuk membangun dan mengembangkan potensi dirinya. Dengan begitu, dia akan memiliki keinginan untuk belajar, untuk mengasah diri dan berkembang. Kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya akan dilihat menjadi sebuah kesempatan. Dan di saat masa-masa sulit datang di dalam hidupnya, dia akan lebih resilient, dia akan lebih kuat dalam menjalankannya. Karena dia tahu nih, di dalam sini ini ada kesempatan untuk menjadi versi diri gue yang lebih baik lagi. Sehingga dia melihat usaha adalah satu-satunya jalan untuk menguasai sebuah bidang, satu-satunya jalan ke arah mastery of something. Di saat dia mendapatkan kritik, dia akan menggunakan itu menjadi sebuah tool, menjadi sebuah alat untuk mengecek dirinya sendiri. Apa yang masih bisa gue improve dan gue perbaiki? Kesuksesan orang lain tidak membuatnya terancam, melainkan dia menggunakan ini untuk menjadi inspirasi dan motivasi. Sehingga dia akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menjalani hidup dengan potensi maksimalnya. Oke, sekarang kita udah tahu bedanya fixed mindset dan growth mindset ya. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, kita bisa mulai dari mana nih untuk bisa membangun growth mindset di dalam hidup kita? Pertama-tama kita harus mengerti dulu bahwa pola pikir kita terbentuk sejak kita masih kecil. Dan banyak banget faktor-faktor luar yang mempengaruhi terbentuknya pola pikir tersebut. Contohnya, lingkungan keluarga. Dari situ kita mendapatkan influence yang besar. Jadi, satu hal ini adalah fakta. Dan ini adalah cabang pertama ya, untuk kita memilih kita mau jalan membentuk fixed mindset atau growth mindset. Karena dengan fakta ini aja kita bisa ngomong, ya mau gimana lagi, gue lahir dari keluarga kayak gini, ya pasti gue kayak gini lah gitu. Kan apel gak jatuh jauh dari pohonnya ya.
Kalimat tersebut akan menguatkan fixed mindset kita. Atau dengan pengertian yang barusan kita udah obrolin, kita bisa ngomong, oke, gue tahu gue punya tendensi mikir seperti ini. Gue tahu ini datangnya dari mana. Tapi gue gak akan jadi budak akan masa lalu gue. Dan gue akan ambil kontrol, setir akan hidup gue. Dengan kita berkata seperti itu, kita akan memperkuat growth mindset kita. Nah, setiap kali kita harus mengambil keputusan dan kita berada di dua cabang ini, kita coba untuk stop sejenak. Dan kita sadarin, oke, apa yang bakal gue lakuin untuk memperkuat fixed mindset, atau apa yang akan gue lakuin untuk memperkuat growth mindset. Dengan menyadari itu aja, itu akan sangat membantu kita untuk memberikan clarity. At least, oh ini ada dua jalan, gue ada di cabang, gue mau kemana. Lalu yang selanjutnya adalah menggunakan kekuatan dalam perkataan. Contoh, di saat kita menghadapi tantangan-tantangan di dalam hidup ya, di sini gue suggest untuk menggunakan kata belum. Contoh, bukan gua nggak bisa, tapi gua belum bisa. Bukan gua nggak kaya, tapi gua belum kaya. Kata belum ini, kalau ibarat hidup kita itu sebuah paragraf, kata belum ini tuh menjadi sebuah koma yang menandakan bahwa ini adalah sebuah proses. Ini belum titik sampai gua bilang ini titik. Selama gue terus berjuang, ini gue akan bisa meraih tujuan-tujuan gue. Sampai gue bilang titik, baru itu titik. Sehingga orang yang menggunakan kata belum akan bisa merasakan atau melalui hambatan-hambatan di dalam hidupnya, dan melihat hambatan-hambatan di dalam hidupnya bagaikan batu loncatan aja, karena itu bukan hasil akhir. Ya. Jadi dengan kata belum, kita memberikan motivasi ke diri kita sendiri bahwa hey, ini masih ada kelanjutannya story-nya. Dan trik terakhir yang pengen gue share di sini adalah dimana kita berusaha untuk menjadi lebih proses oriented daripada results oriented. Dalam artian kita memberikan tepukan ke bahu kita sendiri, bukan karena kita meraih sesuatu yang baik di masa depan, tapi melainkan karena kita itu tadi, karena kita tidak berhenti untuk berjuang. Jadi kita lebih fokus kepada prosesnya dan bukan kepada outcome-nya. Karena teman-teman, kayaknya gue juga udah pernah ngomong ini di video yang lain, results atau hasil akhir kita nggak bisa kontrol itu nggak ada di kontrol kita. Tapi apakah kita menyerah atau tidak, itu ada di kontrol kita. Jadi fokusin, kita memberikan reward kepada diri kita, kita melatih diri kita bahwa hey, kalau lu belajar, kalau lu berkembang, kalau lu melalui hambatan-hambatan di dalam hidup ini, itu adalah satu hal yang harus lu fire itu apa? Yang harus lu banggakan, yang harus lu pestakan, yang harus lu tepuk-tepuk bahu lu sendiri. Dan dengan kita memberikan diri kita reward seperti itu, kita akan membiasakan, kita akan memprogram otak kita, kita akan memprogram diri kita bahwa hey, kemenangan itu bukan nanti di masa depan. Kemenangan itu adalah setiap hari. Kemenangan itu gue raih karena gue tidak berhenti untuk berkembang. Karena gue menggunakan kata belum, karena gue memberikan koma instead of titik di dalam paragraf hidup gue. And this is the game that I may play. Karena gue mendapatkan satu hidup ini. Ini adalah game yang boleh gue mainin. Ini adalah quest yang bisa gue mainin. Ini adalah kesempatan gue untuk naikin level gue. Kalau teman-teman yang suka main RPG, ini adalah kesempatan yang kita punya. So, again, ingat untuk fokus ke prosesnya di sini dan sekarang instead of di masa depan.
Dan satu yang pengen gue share based dari video ini adalah buku yang ditulis oleh Carol Dweck yang judulnya Mindset: The Psychology of Success. Nah, kalau lo tertarik, lo bisa baca bukunya. Oke, teman-teman. Thank you banget yang udah nonton video kali ini. Ingat juga untuk subscribe ke channel Asah Diri. Semoga video ini bisa memberikan hal-hal positif di dalam hidup lo. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.